Masa pandemi COVID-19 ini telah merenggut banyak korban, baik tenaga medis maupun non-medis. Hal itulah yang mendasari kami untuk berinovasi dalam memanfaatkan limbah ampas teh hijau menjadi produk sabun organik yang diharapkan dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Karena salah satu cara pencegahannya adalah dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Berikut akan kami contohkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Anjuran ini dapat dilakukan selama 60 detik. Yang pertama, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. Lakukan secara perlahan-lahan. Yang kedua, usap juga kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan secara bergantian. Yang keempat, bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan dan gosok perlahan secara bergantian. Kemudian, kita dapat bilas dengan air bersih dan keringkan tangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami, mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan program studi Teknik Kimia, dengan saya Melia sebagai ketua, anggota satu saya Yuki Datasari, dan anggota kedua saya Hakimah Nurjana yang merupakan finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Pekan Ilmiah Nasional PIN 5 2020 yang diadakan oleh Universitas Lampung akan mempresentasikan Lomba Karya Tulis Ilmiah kami dengan judul Pembuatan Sabun Organik dari Ampas Teh Hijau dengan metode cold process. Berikut adalah video presentasi kami. Satu, pendahuluan. Teh sudah menjadi minuman favorit masyarakat Indonesia karena rasanya yang nikmat. Selain nikmat untuk diminum, teh juga mempunyai kandungan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan seperti kafein, polifenol, katekin, dan minyak esensial, serta vitamin A, B, dan juga C. Teh hijau dikenal sebagai tanaman yang mengandung senyawa katekin. Senyawa katekin diketahui merupakan antioksidan yang memberikan serapan pada panjang gelombang daerah UVB 290-320 yang dapat digunakan sebagai bahan aktif sediaan tabir surya. Teh hijau juga mempunyai efek antioksidan untuk membatasi jumlah radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh dengan mengikat reaktif oksigen spesies atau ROS. Konsumsi teh hijau yang cukup tinggi ini menjadi latar belakang penelitian ini untuk memanfaatkan kembali ampas teh hijau dan diolah menjadi sabun organik dengan metode cold process. Kandungan dari ampas teh hijau masih mengandung banyak khasiat dan manfaat. Alangkah baiknya jika digunakan menjadi bahan dalam pembuatan sabun. Karena sampah organik dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk yang ramah lingkungan dengan mudah serta dapat dijual dan bersaing di pasar global. Perlakuan pada penelitian ini meliputi uji pH, uji stabilitas busa, uji organoleptik, dan uji iritasi dengan tujuan menghasilkan sabun yang berbusa melimpah dan tidak membuat kulit kering. Teksturnya yang tidak halus dapat dijadikan untuk scrub serta memiliki wangi teh hijau. Dua, metode penelitian. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Ampas teh hijau, 2. Air, 3. NaOH, 4. Minyak zaitun, 5. Minyak kelapa, 6. Minyak kelapa sawit. Kemudian, alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Hand mixer, 2. Neraca, 3. Spatula, 4. pH meter, 5. APD, 6. Wadah, 7. Cetakan sabun, 8. Tabung reaksi, 9. Gas kimia 100 ml. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode cold process. Metode cold process ini adalah metode pembuatan sabun yang tidak memerlukan tambahan panas dari faktor luar. Contohnya,
adalah panas dari kompor, karena suhu tinggi dihindari dalam reaksi desaponifikasi pada metode ini. Proses pembuatan sabun organik. Pertama, kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Jangan lupa gunakan masker serta sarung tangan untuk keselamatan kerja. Kedua, lalu kita timbang gram ampas teh hijau yang sudah kering untuk setiap sampelnya, sesuai dengan tabel. Ketiga, timbang gram air untuk setiap sampelnya, sesuai dengan tabel. Yang keempat, timbang gram NaOH untuk setiap sampelnya sesuai dengan tabel, dan masing-masing NaOH langsung dilarutkan dengan air yang telah disiapkan per sampelnya. 5. Sambil menunggu larutan NaOH dingin, timbang minyak kelapa sawit, minyak zaitun untuk setiap sampel sesuai dengan tabel. Keenam, setelah semua bahan-bahan siap, masukkan minyak zaitun, minyak kelapa sawit, dan ampas teh ke dalam satu wadah. Lakukan per satu sampel ya. 7. Campurkan bahan-bahan tersebut menggunakan hand mixer hingga semua bahan menjadi homogen. Ke-8, kemudian kita dapat memasukkan larutan NaOH per satu sampel yang telah disiapkan dan mengaduk kembali hingga semuanya mengental. Step terakhir, kita dapat menaruhnya di wadah pencetak sabun untuk masing-masing sampelnya. Berikut adalah video proses pembuatan sabun organik teh hijau. Tiga, hasil dan pembahasan. Berikut adalah gambar sabun organik ampas teh hijau dari hasil eksperimen yang telah kami lakukan. Kami melakukan beberapa uji sampel sabun organik untuk memenuhi kualifikasi sabun organik yang baik. Yang pertama, kami melakukan uji pH. Pengukuran nilai pH ini menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi sebelum melakukan penelitian. Caranya dengan melarutkan 1 gram sampel ke dalam 9 ml air. Aduk dan kemudian celupkan elektroda pH meter ke dalam larutan sampel. Nilai pH ditentukan setelah angka yang terbaca pada pH meter itu stabil. Pengukuran dilakukan sebanyak 2 kali pengulangan. Pada gambar 4, dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 14 hari, pH sabun masih berada pada rentang yang tidak jauh berbeda, yaitu antara 9,6 sampai 10,2. Ini dapat disimpulkan menggunakan pendekatan teoritis stabilitas sabun, baik formula 1, 2, maupun 3, masih baik karena sesuai dengan standar nasional Indonesia 1996. Yang kedua, kami melakukan uji stabilitas busa. Tujuan pengujian busa untuk melihat daya busa dari sabun. Busa yang stabil dalam waktu yang lama lebih diinginkan karena busa dapat membantu membersihkan tubuh. Dilakukan dengan menimbang sampel sebanyak 1 gram, dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan Aquades 10 ml. Dikocok dengan membolak-balikan tabung reaksi, lalu segera diukur tinggi busa yang dihasilkan dan diamkan 5 menit. Kemudian diukur lagi tinggi busa yang dihasilkan setelah 10 menit. Berikut adalah rumus uji stabilitas busa. Stabilitas tinggi busa sampel yang diperoleh berturut-turut setelah menit ke-5 dan 10 ada di tabel 2. Hasil uji sampel 1 pada menit ke-5 yaitu tinggi busa awal 20 cm dan tinggi busa akhir 17 cm. Pada menit ke-10, tinggi busa akhirnya adalah 17 cm. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus uji stabilitas busa, didapat hasil sampel 1 di menit ke-5 adalah 85% dan menit ke-10 juga 85%. Hasil uji sampel 2 di menit ke-5 adalah 90% dan menit ke-10 adalah 89%. Hasil uji sampel 3 di menit ke-5 adalah 93% dan menit ke-10 adalah 92%. Yang ketiga ada uji organoleptik. Uji ini dilakukan dengan cara dilihat dari tekstur, warna, dan aroma dari sabun pada penyimpanan selama 2 minggu. Berdasarkan tabel 3, hasil uji organoleptik, perbedaan konsentrasi ekstrak ampas teh hijau menyebabkan perbedaan nyata terhadap warna dan aromanya. Semakin banyak kandungan ampas teh hijau, maka warna yang dihasilkan akan semakin gelap dan aroma ampas teh di setiap sampel akan semakin kuat.
Tekstur dari setiap sampel juga berbeda, karena di setiap sampelnya dibedakan formulasi kandungan air, NaOH, dan ampas teh hijaunya, sehingga menyebabkan perbedaan tekstur dari setiap sampel. Dalam penelitian ini, uji organoleptik juga dilakukan dengan uji tingkat kesukaan atau hedonik, yaitu dengan meminta penilaian panelis tidak terlatih terhadap setiap sampel sabun organik. Skala penilaian adalah 1-5. Berdasarkan tabel 4, hasil uji hedonik atau kesukaan di samping menunjukkan bahwa sampel 2 sangat disukai oleh panelis. Karena sampel 2 bentuknya lebih menarik, teksturnya tidak terlalu kering dan basah, warnanya yang cukup pekat yaitu coklat karamel. Aromanya dari daun teh cukup kuat dibandingkan sampel lain. Yang keempat, kami melakukan uji iritasi. Uji iritasi kulit dilakukan dengan cara mengoleskan sampel sabun organik pada bagian belakang telinga, kemudian dibiarkan selama 24 jam dan lihat perubahan yang terjadi. Apakah ada kemerahan, gatal, dan pengasaran pada kulit? Hasil uji pada tabel 5 menunjukkan bahwa semua sampel tidak berpengaruh terhadap iritasi yang ditimbulkan pada kulit panelis akibat pemakaian sabun ampas teh hijau. Kesimpulan, sediaan sampel 1, 2, 3 sabun ampas teh hijau dapat diformulasikan menjadi sabun mandi padat yang memenuhi persyaratan SRI 1996 dari segi pH karena tidak terlalu asam maupun basah. Sediaan sampel 1 memiliki daya busa sabun yang lebih stabil dalam waktu yang lama dibanding sampel 2 dan 3, walaupun daya busa sampel 1 lebih kecil dibanding sampel 2 dan sampel 3. Banyaknya ampas teh mempengaruhi warna dan aroma dari setiap sampel. Semakin banyak ampas teh hijau yang digunakan, semakin pekat warna dan aroma dari sabun organik tersebut. Uji hipogenik yang dilakukan oleh pengamat menunjukkan bahwa sampel kedua memiliki nilai lebih unggul dibanding sampel 1 dan sampel 3. Sediaan sampel 1, 2, dan 3 sabun organik ampas teh hijau dengan komposisi terdiri dari ampas teh hijau, minyak kelapa sawit, minyak zaitun, NaOH, dan air tidak menimbulkan iritasi pada kulit setelah dioleskan ke kulit selama 24 jam. Perbedaan komposisi air, NaOH, dan ampas teh hijau dari setiap sampel tidak membuat perbedaan pH stabilitas busa yang signifikan. Namun, dengan membuat komposisi setiap sampel yang dibuat, peneliti dapat mengetahui sampel sabun yang lebih unggul dibanding sampel lainnya. Perbedaan komposisi setiap sampel membuktikan bahwa tidak ada satupun sampel yang membuat iritasi. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.